Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, senang sekali kesempatan ini kembali Bapak akan menyampaikan materi kita. Tematik 6B, materi pembahasan bahasa Indonesia untuk melanjutkan materi sebelumnya. Baik anak sekalian, pada minggu yang lalu kita sudah pelajari tentang kata tanya. Kata tanya diantaranya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Fungsi dari masing-masing kata tanya tersebut untuk menggali informasi berdasarkan teks yang ada. Pada kesempatan ini juga kita akan mengulang kembali dari pembelajaran yang kemarin. Namun di sini perlu ketahui anak-anak sekalian bahwa Bapak akan merangkum dari subtema 1 dengan subtema 2. Nah, sekarang untuk kelanjutan dari materi kemarin, itu bahasan menguraikan teks sejarah dalam bentuk peta pikiran. Silahkan kalian buka halaman 18 sampai 20. Nah, di situ ada cerita tentang sosok tokoh nasional yang bernama W.G. Rudolf Supratman atau sering kita sebut W.R. Supratman. Nah, dari cerita ini bisa kalian baca di halaman 18 sampai 19. Nanti kita di situ akan bisa membuat sebuah peta pikiran untuk menggali tentang sosok tokoh tersebut. Dengan cara kita membuat peta pikiran. Silahkan kalian buka di halaman 20. Halaman 20 tentang W.G. Rudolf Supratman. Di situ akan dimunculkan nanti peta pikiran dengan kata tanya ada di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan apa. Ini untuk menggali tentang sosok tokoh tersebut. Misalnya, di mana W.R. Supratman dilahirkan, kemudian siapa yang menciptakan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan seterusnya. Nah, ini adalah untuk menggali informasi sosok tokoh tersebut melalui beberapa pertanyaan dengan menggunakan kata di mana, mengapa, kapan, siapa, bagaimana, ya, dan apa. Baik anak-anak sekalian, untuk selanjutnya kita akan membahas masalah menuliskan kalimat pertanyaan berdasarkan informasi yang diberikan. Silakan kalian buka halaman 23 dan 24. Menuliskan kalimat pertanyaan berdasarkan informasi yang diberikan. Informasi apa maksudnya di situ? Yaitu informasi tentang siapa saja, baik tokoh, kemudian baik tokoh nasional maupun tokoh dunia. Nah, di halaman 23 ini ada cerita yang berjudul tentang janji Perdana Menteri Koiso terhadap status Indonesia. Ini seorang negarawan Jepang, ya, dari Jepang. Nah, dari cerita ini bisa kalian baca. Kemudian kita akan membuat sebuah kalimat, dengan menggunakan kata tanya, ya, dengan menggunakan kata tanya ada siapa dan seterusnya. Contoh di buku kalian sudah jelas, sudah halaman 24. Misalnya kalimat tanya bunyinya, siapa yang mengumumkan pendirian pemerintahan kemaharajaan Jepang? Di situ ada di jawaban, yaitu Perdana Menteri Koiso. Itu mengumumkan tentang pendirian pemerintahan kemaharajaan Jepang. Nah, di sini menggali informasi dengan menggunakan kata tanya siapa. Ya, menggunakan kata tanya siapa. Di pertanyaan berikutnya itu bisa kita buat sendiri, ya, yaitu tentang
jawabannya sudah ada. Situasi Jepang semakin memburuk, ada kata kuncinya pada bulan Agustus tahun 1944. Ya. Nah, kalimat tanya itu di situ kira-kira apa bunyinya? Kalau seandainya bunyi jawabannya bunyi situasi, kira-kira menggunakan awal kata tanyanya menggunakan kata apa yang tepat? Iya, kita menggunakan kata tanya bagaimana, karena di situ menceritakan tentang keadaan, ya. Bisa kita buat kata tanyanya bagaimana situasi keadaan Jepang pada tanggal atau pada bulan Agustus 1944. Nah, ini bisa kita buat seperti itu, ya, dengan menggunakan kata tanya bagaimana dan seterusnya. Ya, di situ ada jawabannya, tinggal membuat sebuah kalimat kata tanya. Sesuaikan dengan jawabannya. Kira-kira yang tepat apa untuk mengisi kata tanya tersebut. Baik, anak-anak sekalian, ini bisa kalian coba sendiri di rumah kira-kira saja. Nanti ada tugas khusus untuk buat kalian. Baik, untuk selanjutnya yaitu membuat peta pikiran berdasarkan informasi teks sejarah halaman 34 dan 35. Silakan dibuka. Nah, di sini Bapak hanya menerangkan secara sekilas karena ini kemarin di awal pembelajaran pertama sudah kita bahas tentang mencari atau membuat peta pikiran, ya. Membuat peta pikiran dengan menggunakan kata tanya siapa, apa, mengapa, bagaimana, dan seterusnya. Itu kemarin sudah kita bahas. Silakan kalian bisa lihat di halaman 35. Di situ sudah ada. Pada intinya, ketika kita membuat sebuah kalimat tanya, cari kata kuncinya terlebih dahulu. Kata kuncinya itu bisa berupa tempat, bisa berupa nama seseorang, atau keadaan, ya, atau keadaan. Ini adalah kata kunci untuk membuat sebuah keterangan, kalimat, kata tanya, atau pernyataan. Baik, anak-anak sekalian, untuk selanjutnya mari kita buka subtema 2, ya, yaitu mengembangkan peta pikiran menjadi sebuah tulisan. Silahkan buka halaman 41 dan 43. Ya, yaitu tentang mengembangkan peta pikiran menjadi sebuah tulisan. Nah, di sini mungkin agak sedikit rumit, ya, agak sedikit sulit karena kita akan dituntut untuk mengarang sendiri atau mengembangkan dari isi teks yang ada. Oleh karena itu, buat anak-anak sekalian, di sini hanya perlu sebagai wacana saja. Silahkan kalian buka halaman 41. Ini ada cerita tentang pertempuran medan area dari 41 sampai 43. Nah, di sini sudah ada contoh membuat sebuah peta pikiran, ya, membuat peta pikiran berdasarkan teks yang ada. Lagi-lagi kita membuat teks atau membuat peta pikiran. Baik, untuk selanjutnya anak-anak sekalian, kita memberikan komentar hasil tulisan teman. Ini yang Bapak ceritakan tadi, mengarang sendiri, kemudian memberikan komentar. Nah, silakan kalian buka halaman 55 sampai 58. Ya. 55 sampai 58, memberikan komentar hasil tulisan teman. Nah, ini juga kembali cerita tentang peristiwa Bandung Lautan Api. Anak-anak mungkin sudah pernah dengar cerita atau lagu tentang Bandung Lautan Api, ya, seperti bunyinya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota dan seterusnya. Silakan kalian cari di YouTube atau di mana bisa kalian buka tentang lagu Halo Bandung. Nah, di sini di halaman 58 anak-anak ketahui, silakan dibuka halaman buku 58, halaman 58. Nah, di situ ada sebuah peta pikiran juga
tentang peristiwa Bandung Lautan Api. Ada di mana peristiwa tersebut terjadi, kapan puncak dari peristiwa tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita untuk menggali informasi melalui beberapa pertanyaan sehingga kita akan mengetahui tentang peristiwa itu. Ini adalah kata kunci untuk membuat atau mengetahui tentang cerita tersebut berdasarkan teks menggunakan beberapa pertanyaan. Nah, anak-anak sekalian, di halaman 58 di situ ada disinggung sedikit masalah adanya sebuah kalimat membuat sebuah kalimat yang berpola SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ini mungkin di kelas 5 sudah pernah dipelajari. Untuk membuat sebuah kalimat yang efektif, ya, membuat sebuah kalimat efektif itu ada subjek, predikat, objek, dan keterangan atau SPOK. Subjek itu apa? Subjek itu adalah pelaku, si pelakunya. Kemudian predikat, sebuah pekerjaan. Kemudian objek, yang dikenai atau yang dikerjain. Ya, yang dikerjakan itu apa? Jenis pekerjaannya. Kemudian keterangan di sini bisa tempat, waktu, dan lain-lain. Nah, ini adalah untuk membuat sebuah kalimat efektif dengan menggunakan kata susunannya SPOK, ya. Baik, untuk selanjutnya anak-anak sekalian, yaitu mempresentasikan peta pikiran yang dibuat. Anak-anak mungkin bisa mencoba sendiri, ya, walaupun nanti tidak dipresentasikan, tapi paling tidak kalian harus mencoba di rumah untuk membuat sebuah peta pikiran berdasarkan teks, ya. Berdasarkan teks. Nah, karena kita di sini sistem pembelajarannya secara jarak jauh, maka sangat belum bisa efektif untuk mempresentasikan tentang pembelajaran ini. Lain hal kalau kita bertatap muka, kalian bisa mempresentasikan ini di depan kelas atau di depan teman-teman kalian. Kalian membuat sebuah peta pikiran, kemudian kalian tampilkan dengan bagus, kalian tampilkan dengan baik, sehingga nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kalian. Nah, ini adalah materi kita tentang pembelajaran peta pikiran berdasarkan teks yang ada. Kemudian terakhir untuk menuliskan ke sebuah kesimpulan cerita. Kembali, kalau anak-anak ingin lebih mantap lagi membuat sebuah karya tulisan, maka kita harus bisa menyimpulkan cerita itu. Kalian sudah bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa kesimpulan itu adalah isi-isi yang penting dari sebuah cerita ditulis dengan singkat, padat, dan jelas. Nah, anak-anak sekalian, sampai di sini dulu materi kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan Bapak selalu mendoakan buat kalian mudah-mudahan dalam keadaan sehat, ya, sekeluarga bisa melaksanakan aktivitas dengan baik. Sampai di sini dulu, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.